semuanya. Siang, Bu. Di sini kita mau bicara tentang pilihan minat dan karir kalian. Ibu dengar kalian masih ada yang belum yakin ya, sama masih kayak ragu-ragu. Setelah lulus tuh kalian mau pada kemana gitu ya? Ya, Bu. Baik, tidak apa-apa. Kan hari ini itu kita mau mengeksplorasi tentang diri kalian itu memakai metode Rias Check. Sebelumnya ada yang pernah dengar gak metode Rias Check itu seperti apa? Tapi sebelum lanjut ke metode Rias Check ini, sebelumnya Ibu mau nanya dulu ya ke kalian satu-satu. Coba kamu ceritain semua kebingungan kalian di sini. Coba dimulai dari kamu. Sih pengennya lanjut kuliah, tapi karena mungkin ada efek-efek dari temen gitu, jadinya milih jurusannya sama kayak temen, padahal saya nggak tahu ini tuh jurusannya cocok gak sih sama saya gitu. Coba kalau dari kamu? Kalau dari saya, Bu, sebenarnya saya tuh kepikirannya buat kerja, karena kalau kuliah kayaknya nggak memungkinkan, orang tua saya nggak mampu. Cuma kayak gitu, saya bingung mulai dari mana. Kalau dari kamu? Saya sih Bu minatnya banyak. Saya suka masak, suka ngobrol juga iya, suka menggambar juga iya. Jadi saya bingung mau pilih yang mana. Kalau dari kamu? Saya sih suka banget Bu sama sains, tapi saya nggak percaya diri nih bisa lolos atau enggak ke jurusan yang saya mau. Nah, terakhir, kalau dari kamu gimana? Saya malah nggak tahu minat saya di mana, Bu. Sama ini saya ikut-ikutan aja. Sebelumnya terima kasih banyak ya udah jujur sama Ibu satu persatu dari kalian. Nah, sekarang kita coba pakai alat bantu yang namanya Rias Check tadi. Nah, Rias Check itu singkatan dari apa sih? Rias Check. Siapa yang tahu? Rias Check. Rias Check. Maaf ya misalnya. Rias Check. Rias Check itu ada yang tahu singkatannya? Enggak, Bu. Apaan itu, Bu? Nah, kalau Rias Check itu yang pertama realistik. Terus I-nya itu investigatif, terus yang A-nya itu artistik, terus yang S-nya itu sosial, dan yang terakhir E-nya itu enterprising dan konvensional. Oh, Nah, kenapa sih kita harus pakai alat metode Rias Check ini? Karena alat atau metode ini tuh bisa mengenali minat dan bakat kalian terhadap karir kalian sendiri dengan mengisi yang tadi kriteria-kriteria RISEC gitu. Nah, sekarang Ibu tadi udah kirim ya di link. Nah, itu nanti sama kalian isi, tapi dengan jujur. Nah, soal itu nggak ada yang benar sama nggak ada yang salah. Intinya kalian isi aja sesuai dengan itulah diri kalian gitu. oke, Bu. Nah, udah pada selesai kan ya? Sudah, Kita- Bu. Kita lihat hasilnya. Coba kamu itu cocok, kamu tuh tinggi nilainya di artistik dan sosial. Kalau kata kamu gimana? Ya sih, sebenarnya saya juga suka bikin konten dan kayak ngajarin adik buat belajar gitu, Bu. Artinya berarti kamu cocok jadi guru. Kan kamu tadi bilang suka ngajar adik kamu ya. Kamu jadi guru. Di sini kamu bacaannya itu cocok jadi konten kreator edukatif. Terus kalau nggak itu kamu cocok tuh di bidang kreatif lain. Oke, selanjutnya kalau kamu itu hasilnya realistik dan enterprising. Kamu tuh cenderung ke situ. Nah, kalau kata kamu gimana? Iya sih, Bu, sebenarnya kalau dilihat-lihat emang saya suka perdagangan sama suka jualan gitu. Wah, kamu berarti tuh bisa menjadi modal teknisi untuk kamu berjualan ya. Terus buka usaha sendiri atau mempunyai kerja usaha sendiri. Amin. Nah, kamu tuh bisa mencari jalur-jalur itu tuh lewat SMK. Iya, kamu bisa langsung menjurus ke perjualan itu, ke bisnis itu tuh kamu lewat SMK gitu. Oh, SMK berjurusan gitu, Bu. Kalau kamu hasil riaseknya kamu itu
menunjukkan tipe artistik, sosial, dan enterprising nih. Kalau menurut kamu cocok nggak? Ya sih Bu, saya juga cocok karena saya suka hal-hal yang kreatif, ngobrol juga, terus saya juga suka ngatur-ngatur acara gitu Bu. Berarti kamu mempunyai potensi luas di bidang public speaking, public relation, event organizer, atau bahkan kamu bisa jadi chef, buka usaha sendiri. Itu bisa jadi opsi kamu tuh. Oke Bu, makasih. Kalau kamu gimana hasilnya? Hasil saya tinggi di investigatif dan konvensional, Bu. Wih, cocok banget kamu. Tertingginya investigatif sama apa coba di sini? Konvensional. Oh, sama konvensional ya. Nah, berarti kamu artinya kamu tuh orangnya suka berpikir, suka menganalisis, terus berpikirnya tuh pikir dalam. Terus kamu tuh bisa memecahkan berbagai macam masalah ditambah dengan konvensional. Nah, konvensional ini kamu juga suka hal-hal yang rapi dan teratur, apa betul? Ya sih Bu, saya suka banget eksperimen dan ngatur jadwal belajar sendiri, tapi saya kadang minder Bu. Kamu tuh punya potensi besar. Kadang yang dibutuhkan itu bukan kemampuannya aja, tapi keberanian untuk melangkah lebih jauh ya. Oke, Bu. Kalau kamu gimana hasilnya? Awalnya saya bingung Bu, tapi setelah lihat hasilnya saya tinggi di sosial dan konvensional. Wah, bagus banget. Kamu kalau lihat di sini tuh kamu cocok di bidang pendidikan, pelayanan publik, atau administratif. Nah, dari hasil ini, dari awal sampai akhir, meskipun kalian banyak yang bingung, tapi kalian tuh mempunyai potensi dan kemampuan masing-masing gitu, mempunyai potensinya masing-masing. Jadi jangan takut buat membuat mengambil keputusan untuk lebih jauhnya lagi. Nah, dari sini tuh gak apa-apa lah, sampai sini dulu aja. Yang penting kalian tuh kenal sama diri kalian sendiri dulu gitu. Nanti kita lanjutin ya sesi kali ini buat ngeliat langkah kalian lebih lanjut. Nah, langkah kalian itu bisa kita adain training pekerjaan, latihan pekerjaan, terus kayak intinya sesuai dengan kondisi yang kalian butuhkan gitu. Terima kasih ya sudah aktif berdiskusi pada hari ini. Semoga dengan awal berdiskusi ini tuh menjadi titik awal kalian untuk menampaki jalan karir dengan lebih percaya diri lagi. Oke? Terima kasih. Terima kasih.